Assalamualaikum semuanya. Channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Di bawah langit Jakarta yang mendung, Dendi menyalakan mesin motornya, bersiap pulang setelah seharian menjalani tugas sebagai anggota pasukan pengamanan presiden. Usianya baru menginjak 30 tahun, namun wajahnya menyiratkan kedewasaan lebih dari umurnya. Pekerjaan sebagai pengawal orang nomor satu di negeri ini telah membentuknya menjadi pria yang disiplin, sigap, dan penuh perhitungan. Dendi bukan tipe yang suka pamer. Dia lebih suka tampil sederhana. Di luar tugasnya yang bergengsi, ia hanya seorang pria biasa dengan jaket kulit lusuh dan motor tua yang setia menemaninya. Sore itu, ia memilih jalur alternatif untuk menghindari kemacetan, melewati jalanan sepi yang dikenal sebagai tempat razia liar oknum polisi nakal. Di ujung jalan, terlihat sosok berseragam coklat berdiri di samping motornya. Tangannya melambai, menyuruh Dendi berhenti. Dendi menarik napas panjang, memperlambat laju kendaraan, dan menepikan motornya. "Selamat sore, Pak," sapa Dendi sopan. Polisi itu, yang namanya tertulis di dada sebagai Herman, melangkah santai mendekat. Wajahnya menunjukkan ekspresi arogan, dan perutnya yang sedikit buncit menandakan hidup yang nyaman. Mungkin hasil dari setoran yang didapat setiap malam. "Mana surat-suratnya?" tanya Herman dengan nada datar, seperti sudah yakin akan menemukan kesalahan. Dendi tanpa ragu mengeluarkan dompetnya, menyerahkan SIM dan STNK. Herman menerimanya, berpura-pura meneliti dengan saksama, sebelum mendengus pelan. "Wah, STNK-nya udah hampir mati. Harusnya udah diperpanjang dari kemarin." Dendi tahu betul STNK-nya masih berlaku. Ia tetap tenang. "Masih lama, Pak. Berlaku sampai bulan depan." Herman tersenyum miring. "Iya, tapi kan hampir mati. Kalau saya mau, bisa saya tilang sekarang." Dendi sudah paham permainan ini. Ia tetap diam, menunggu langkah selanjutnya. "Gini aja, biar kita enak sama enak," lanjut Herman dengan suara lebih rendah. "Kamu kasih saya rokok sama uang rokok. Kita beres." Dendi menatap Herman dalam-dalam. Di dunia militer, mental seperti ini adalah sesuatu yang hina. Tetapi ia juga sadar, melawan saat ini hanya akan membuat masalah bertambah panjang. "Maaf, Pak," jawab Dendi. "Saya tidak bisa begitu." Herman mendengus kasar. "Wah, sok bersih kamu ya. Udah tahu ini Jakarta, aturan bisa dinegosiasi." Dendi hanya tersenyum kecil. Tapi di dalam dirinya, ia mulai kehilangan kesabaran. Herman menepuk bahu Dendi dengan kasar. "Gimana? Jangan bikin saya marah, ya." Dendi menghela napas panjang. Ia hanya ingin pulang. Namun, ia juga tidak suka diperlakukan seperti ini. "Pak," katanya dengan nada tegas, "saya ini bukan orang sembarangan. Tolong jangan main-main." Herman tertawa kecil. "Semua orang yang saya tilang juga bilang gitu." Lalu, tanpa peringatan, ia mencoba menarik kunci motor Dendi. Namun, dalam sekejap, tangan Dendi bergerak cepat, mencengkram pergelangan tangan Herman dengan kuat. Mata Dendi berubah dingin, penuh ketegasan yang membuat Herman seketika sadar bahwa pria di depannya bukanlah orang biasa. Suasana berubah tegang. Jalanan yang sepi hanya menyisakan dua sosok yang kini saling berhadapan dalam diam. Herman merasakan cengkraman kuat di pergelangan tangannya. Sakitnya bukan main, tapi egonya lebih besar daripada rasa sakit itu. Dengan kasar, ia menarik tangannya kembali dan mundur selangkah. Matanya menyipit, menatap Dendi dengan penuh amarah. "Berani kamu megang tangan saya?" bentaknya. Dendi tetap tenang. Ia tidak takut, tidak merasa perlu menjelaskan apapun. Ia hanya menatap Herman dengan tatapan tajam yang entah kenapa membuat polisi itu semakin tersulut emosinya. Herman menepuk gagang pistol di pinggangnya, sebuah isyarat jelas bahwa ia bisa berbuat lebih dari sekadar menilang. "Jangan coba-coba main tangan. Ya, saya ini polisi. Kamu tahu siapa saya?" Dendi menghela napas. "Saya tahu, Pak. Anda polisi. Seharusnya tugas Anda menegakkan hukum, bukan mencari kesempatan." Herman melangkah mendekat lagi, kini benar-benar marah. "Dengar ya, anak muda. Di jalan ini, saya yang berkuasa.
Kalau saya bilang kamu salah, ya kamu salah. Dendi tetap tidak gentar. Dan kalau saya bilang Anda salah, Anda mau apa? Mata Herman berkilat marah. Kurang ajar kamu. Saya bisa bawa kamu ke kantor sekarang juga. Dendi hanya tersenyum tipis. Silakan, Pak. Nada suara Dendi yang datar justru membuat Herman semakin panas. Dia menatap Dendi dari atas ke bawah, mencoba mencari celah untuk merendahkannya. Hingga akhirnya, matanya tertuju pada sebuah kartu yang mengintip dari dompet Dendi yang belum sempat ia masukkan kembali ke saku. Dengan cepat, Herman meraih dompet itu dan menarik kartu tersebut. Saat ia membaca tulisan di atasnya, wajahnya langsung berubah. Herman terdiam. Seketika, kesombongannya seperti dipukul palu godam. Ia menatap Dendi dengan wajah penuh keterkejutan. Dendi tetap berdiri tegap, melihat perubahan ekspresi itu tanpa berkata apa-apa. Ia sudah biasa melihat orang seperti Herman. Namun, yang mengejutkan, bukannya gentar atau meminta maaf, Herman justru tertawa kecil, seolah mencoba menutupi kegugupannya. Jadi, kamu pas pampres, ya? Katanya, suaranya terdengar sedikit gemetar tapi tetap mencoba terlihat berkuasa. Dendi menatapnya tanpa ekspresi. Herman menepuk bahu Dendi, lebih keras dari sebelumnya. Wah, hebat juga kamu. Tapi, kamu pikir karena kamu pas pampres terus kamu bisa seenaknya di jalan ini? Dendi tidak menjawab. Jangan mentang-mentang kamu sering dekat sama orang penting, terus kamu merasa lebih dari saya. Lanjut Herman, suaranya meninggi lagi. Dendi menarik napas dalam-dalam. Saya tidak merasa lebih dari siapapun, Pak. Saya hanya ingin diperlakukan sebagaimana mestinya. Dan saya tidak suka pungli. Herman tertawa sinis. Pas pampres pun masih harus tunduk sama polisi di jalan raya. Di sini, saya yang atur. Dendi mulai kehilangan kesabaran. Namun, sebelum ia bisa bicara, Herman sudah melanjutkan, kamu pikir kalau saya tahu kamu pas pampres, saya bakal takut? Salah besar. Dendi menatapnya tajam. Lalu, apa yang Anda mau, Pak? Herman menyeringai. Sama aja. Rokok sama uang rokok. Kalau enggak, saya tahan kamu di sini sampai pagi. Dendi mengepalkan tangannya. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar urusan pungli. Ini soal harga diri, soal kesombongan yang sudah menutupi akal sehat seorang penegak hukum. Sore itu, di jalanan sepi Jakarta, dua sosok berbeda latar belakang berdiri saling berhadapan. Satu dengan kesombongan, satu dengan keteguhan. Keributan ini belum berakhir. Di jalanan yang sepi ketegangan antara Dendi dan Herman mencapai puncaknya. Herman masih berdiri dengan dagu terangkat, tatapannya menantang. Di sisi lain, Dendi tetap tegak. Matanya tajam tapi masih mencoba menahan diri. Jadi gimana? Suara Herman memecah keheningan. Mau gampang atau susah? Dendi menarik napas dalam-dalam. Pak, saya sudah bilang, saya tidak mau urusan seperti ini. Herman mendengus. Sok bersih. Kamu pikir karena kamu pas pampres, kamu bisa seenaknya di jalanan? Salah besar. Nak. Dendi masih diam, tapi tubuhnya mulai tegang. Dia tahu betul, orang seperti Herman tidak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang dia mau, dan kalau Dendi tetap menolak, konsekuensinya pasti lebih buruk. Herman melangkah lebih dekat, kali ini dengan ekspresi yang lebih beringas. Kamu ngeyel ya? Tiba-tiba, dengan kasar, Herman mencoba meraih kerah jaket Dendi. Tapi gerakannya terlalu lambat untuk seseorang yang terlatih seperti Dendi. Dengan refleks, Dendi menepis tangan Herman dan mundur satu langkah. Jangan sentuh saya, Pak, ucap Dendi dingin. Herman semakin panas. Kurang ajar kamu. Tanpa aba-aba, dia melayangkan pukulan ke arah wajah Dendi. Tapi Dendi sudah memperhitungkan itu. Dengan gesit, dia miringkan kepalanya, membiarkan pukulan itu meleset dan hanya mengenai angin. Melihat serangannya gagal, Herman semakin kalap. Dia kembali menyerang, kali ini dengan pukulan dari arah samping. Tapi lagi-lagi, Dendi menghindar dengan mudah. Dendi sebenarnya masih menahan diri. Dia tahu jika dia melawan dengan serius, hasilnya tidak akan baik untuk Herman. Tapi melihat bagaimana Herman terus menyerang tanpa berpikir, kesabaran Dendi mulai menipis. Saat Herman melayangkan pukulan ketiga, Dendi memutuskan cukup sudah.
Dengan satu gerakan cepat, dia menangkap lengan Herman dan memelintirnya ke belakang. Aarg! Herman berteriak kesakitan. Dendi mendorongnya ke kap mobil patroli yang terparkir di pinggir jalan, menahannya dalam posisi terkunci. Herman meronta, tapi tenaganya jelas kalah jauh dibandingkan kekuatan dan teknik Dendi. Lepasin! Kurang ajar kamu! Lepas! Herman meronta-ronta, tapi tidak bisa bergerak sedikit pun. Dendi mendekatkan mulutnya ke telinga Herman. Pak, saya sudah berusaha sabar, tapi Anda memaksa saya. Herman masih mencoba melawan, tapi Dendi menekan lebih kuat hingga pria itu meringis. Kamu nggak akan bisa lari dari ini, teriak Herman. Saya polisi. Saya bisa bikin kamu bermasalah. Dendi tersenyum tipis. Anda lupa? Saya pas pampres. Saya tahu hukum lebih dari Anda. Perlahan, Dendi melonggarkan cengkramannya dan melepaskan Herman. Pria itu segera mundur, memegang lengannya yang kesakitan. Herman menatap Dendi dengan penuh kebencian. Kamu pikir urusan kita selesai? Dendi hanya menatapnya. Pak, saya beri Anda satu kesempatan untuk pergi dan melupakan ini. Herman masih menatapnya penuh amarah, tapi di matanya mulai terlihat sesuatu yang berbeda, takut. Namun, egonya masih terlalu besar. Kamu lihat nanti, katanya sebelum buru-buru masuk ke mobilnya dan menyalakan mesin. Dendi hanya berdiri diam, melihat lampu belakang mobil Herman menjauh dalam gelap. Dia tahu ini belum selesai. Dendi menghela napas panjang, membiarkan adrenalin dalam tubuhnya perlahan mereda. Ia tahu betul, orang seperti Herman tidak akan menerima kekalahan begitu saja. Dan firasatnya benar. Tak sampai 5 menit setelah Herman pergi, suara raungan mesin mobil kembali terdengar dari kejauhan. Kali ini bukan hanya satu mobil, tapi 2. Lampu sorot menyilaukan jalanan yang sepi, menyapu tubuh Dendi yang masih berdiri di tempatnya. Mobil pertama berhenti dengan kasar, lalu pintunya terbuka. Herman keluar lebih dulu, wajahnya penuh amarah. Berani kamu ngelawan saya? Teriaknya. Dari mobil kedua, 2 orang polisi lain turun. Salah satunya bertubuh besar. Yang satunya lebih pendek, tapi tatapan matanya tajam dan licik. Ini dia orangnya, kata Herman kepada kedua rekannya. Kurang ajar. Baru kali ini ada orang berani ngeremehin saya di jalanan sendiri. Dendi tetap tenang. Matanya menyapu ketiga polisi itu, menganalisis mereka seperti yang biasa ia lakukan dalam latihan tempur. Kamu pikir bisa menang terus? Hah? Lanjut Herman, mendekat dengan langkah kasar. Sekarang lihat, kamu sendirian, dan kami bertiga. Dendi tetap diam. Dia bukan orang yang suka mencari masalah. Tapi dia juga bukan tipe yang mundur saat harga dirinya diinjak. Pria bertubuh besar itu menampar kepalan tinjunya sendiri. Bos, kita ajarin aja nih anak muda cara hormatin polisi. Tanpa aba-aba, pria besar itu langsung melayangkan pukulan keras ke arah Dendi. Tapi Dendi sudah siap. Dengan gesit, ia menunduk, membiarkan pukulan itu meleset, lalu dengan cepat menghantam perut pria itu dengan siku. Ugh! Pria besar itu terhuyung. Napasnya tersengal karena pukulan telah ke ulu hatinya. Tapi sebelum Dendi bisa bereaksi lebih jauh, polisi yang lebih pendek melompat ke arahnya, mencoba menendangnya dari samping. Dendi memutar tubuhnya, menghindar dengan sempurna, lalu menangkap kaki pria itu dan mendorongnya hingga jatuh ke tanah. Kini hanya tinggal Herman. Dengan wajah merah karena marah dan malu, ia mencabut pentungan dari pinggangnya dan mengayunkannya ke arah kepala Dendi. Dendi refleks mengangkat lengannya untuk menahan serangan itu. Dentuman keras terdengar saat pentungan kayu itu menghantam lengannya. Tapi Dendi tak menunjukkan rasa sakit. Dengan gerakan cepat, Dendi menangkap pentungan itu, memutarnya, dan menendang perut Herman hingga pria itu terpelanting ke belakang. Pria besar yang tadi terhuyung mulai bangkit. Tapi Dendi lebih cepat. Dengan satu tendangan lurus, ia menghantam dada pria itu, membuatnya kembali jatuh tersungkur. Polisi yang pendek mencoba menyerang dari belakang, tapi Dendi sudah menduganya. Ia berbalik, menangkap kerah pria itu, lalu melemparkannya ke mobil mereka sendiri. Tubuh pria itu membentur pintu mobil dengan keras sebelum jatuh ke tanah, meringis kesakitan. Herman yang terkapar di aspal menatap Dendi dengan penuh ketakutan. Tangannya memegang perutnya yang masih terasa nyeri akibat tendangan tadi. Dendi mendekat, menatap Herman dari atas.
Sudah cukup. Herman terengah-engah, matanya penuh kebencian tapi juga ketakutan. Dendi jongkok di sampingnya dan berkata pelan, "Lain kali, jangan gunakan seragammu untuk menindas orang. Kamu menegakkan hukum, bukan membuat hukum sendiri." Herman tak menjawab, hanya menggertakkan giginya. Dendi bangkit dan melangkah menuju motornya. Saat ia menyalakan mesin, ia menatap mereka bertiga sekali lagi. "Aku bisa laporkan kalian semua sekarang juga," katanya. "Tapi aku beri kalian kesempatan. Jangan pernah ulangi ini lagi." Tanpa menunggu jawaban, Dendi melaju pergi, meninggalkan 3 polisi korup yang tergeletak di jalanan, merasakan pahitnya harga sebuah kesombongan. Herman dan 2 rekannya masih tergeletak di jalan, meringis kesakitan setelah dihajar habis-habisan oleh Dendi. Malam yang awalnya mereka pikir akan berakhir dengan uang hasil pungli, kini berubah menjadi mimpi buruk. Namun, masalah mereka belum selesai. Tak lama setelah Dendi pergi, suara sirene mobil patroli lain terdengar mendekat. Beberapa polisi berseragam turun dari mobil. Salah satunya seorang perwira berpangkat kompol yang wajahnya langsung berubah tegas melihat keadaan Herman dan 2 temannya. "Apa yang terjadi di sini?" Suara kompol itu menggema di tengah jalanan sepi. Herman mencoba berdiri, masih meringis. Saya diserang, Pak," katanya tergagap, mencoba mencari alasan. Kompol itu menatapnya dengan tajam. "Siapa yang menyerangmu?" Herman ragu sejenak. Dia tahu tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia dan 2 temannya mencoba memalak orang yang ternyata seorang pas pampres. Tapi sebelum dia sempat menjawab, salah satu polisi di sana yang sudah lama mencurigai praktik kotornya angkat bicara. "Pak, saya dapat laporan dari warga bahwa ada oknum polisi yang sering melakukan pungli di sini. Saya curiga ini ada hubungannya." Kompol itu mengalihkan tatapannya ke Herman. "Kamu tahu sesuatu soal itu?" Herman berkeringat dingin. Tidak, Pak, itu tidak benar." Namun, rekannya yang bertubuh besar sudah kehilangan kesabaran dan akhirnya buka suara. "Sudah cukup, Bos. Kita kalah. Nggak ada gunanya ngelak lagi." Herman menatapnya tajam, tapi rekannya hanya menghela napas, pasrah. Polisi lain di sekitar mulai membicarakan mereka, mencurigai apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian, Dendi muncul kembali. Kali ini, dia datang dengan mobil lain, ditemani seorang kolonel dari kesatuannya. Wajah Herman semakin pucat. Kolonel itu menatap kompol dan berkata, "Pak, saya ingin laporkan kejadian yang baru saja menimpa anggota saya. Orang-orang ini mencoba melakukan pungli dan bahkan menyerang anggota Pas Pampres." Kompol itu menghela napas panjang, lalu menatap Herman. "Apa benar begitu?" Herman tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. "Baik," kata kompol dengan nada dingin. "Kalian bertiga ikut saya ke kantor. Akan ada investigasi lebih lanjut." Herman dan 2 temannya langsung diborgol di tempat. Tidak ada lagi arogansi, tidak ada lagi kesombongan di wajah mereka. Dendi hanya diam, melihat mereka dibawa masuk ke dalam mobil patroli. Dia tidak merasa puas atau bangga. Dia hanya ingin keadilan ditegakkan. 3 hari kemudian, berita mengenai pemecatan dan pemindahan tugas Herman, serta 2 rekannya tersebar luas di internal kepolisian. Jabatan mereka dicopot, dan mereka dipindahkan ke daerah terpencil, tempat di mana mereka tidak bisa lagi menyalahgunakan kekuasaan mereka. Di markasnya, Dendi mendapat panggilan dari komandannya. "Bagus, Den," kata komandannya. "Kamu sudah lakukan hal yang benar. Negara butuh orang-orang yang berani melawan ketidakadilan, bahkan jika itu berasal dari aparat sendiri." Dendi hanya tersenyum tipis. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak." Komandannya menepuk bahunya. "Tetap rendah hati, dan tetap waspada. Dunia ini penuh dengan orang seperti Herman." Dendi mengangguk. Dalam hati, ia tahu ini bukan terakhir kalinya ia akan menghadapi orang-orang seperti itu. Tapi satu hal yang pasti, selama ia masih berdiri, dia tidak akan pernah membiarkan ketidakadilan menang. Nah, seperti itulah cerita di video kali ini. Semoga ada pembelajaran yang dapat diambil di dalamnya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video menarik lainnya.